Nah, nanti diharapkan juga bunda-bunda aktif ya ketika kegiatan berlangsung. Kemudian apabila bunda-bunda apa namanya memungkinkan untuk membuka kamera, silakan untuk membuka kamera ya. Oh iya, Assalamualaikum. Kamel tidak ada suaranya di saya. Apa sinyal ya? Sinyal, takutnya sinyal saya atau sinyal Kamel nih. Dari Kak Amelnya, tadian baru Kak Oh, Amelnya siap. barusan kelempar ya. Nah, masuk lagi. Sebentar. Oke. Bunda mohon maaf nih, kayaknya barusan Kakak Amel terlempar ya dari Zoom karena sinyal, mohon maaf. Oke, eh oke, barusan Kakak Amel bilang kalau kita udah kalau udah lewat 13 menit. Mulai aja kegiatan hari ini ya, Ayah Bunda. Nah, silahkan kalau begitu Kakak Amel serahkan kepada Teh Dian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda dan Ayah, mudah-mudahan ada Ayah nih yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu di Zoom, padahal siang waktunya, enaknya waktu bobo ya, waktu istirahat. Tapi kita pakai untuk sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa diambil ya sama kita semua menjadi pelajaran untuk bisa lebih baik. Ya, Bunda, nih seperti tema hari ini eh, pentingnya motorik halus dan sebelum sebelum itu kita harus mengenal dulu ya apa tuh motorik halus gitu ya. Apa masih berpengaruh nggak sih di usia kita gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Atau misalnya kenapa sih anak saya belum bisa nulis? Kenapa megangnya nulisnya nggak enak gitu ya? Kenapa tulisannya masih PR-nya banyak. Kayaknya kalau tulisannya bagus apa nggak bagus, kita juga gimana ya? Kita juga bisa dilihat apa tulisan kita bagus atau kita memang cocoknya jadi dokter gitu ya. Tulisannya nggak dimengerti. Nah, ini bukan masalah bagus atau tidak ya. Untuk motorik halus ini ada beberapa poin yang harus apa yang kita perhatikan pada anak kita. Yang pertama, mungkin motorik halus ini adalah salah satu aspek tumbuh kembang anak yang harus dimilikinya. Jadi motorik halus ini sangat penting banget karena sangat mempengaruhi ke depannya adalah aktivitas sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya motorik halusnya belum berkembang dengan baik, biasanya nanti ada efek ke yang lain juga. Ya, bisa efek ke emosional, bisa efek ke motorik kasar. Jadi ini saling berkaitan banget. Nah, kalau motorik halus ini sebetulnya adalah stimulasinya itu adalah yang paling mudah dilakukan dengan apapun yang ada di rumah gitu ya, itu bisa menjadi stimulasi apa yang harus dimiliki anak nih ketika eh, anak ingin pandai menulis gitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana otot tangan
Jadi kalau motorik halus itu pengaruhnya adalah tangan, gitu. Jadi kalau motorik kasar itunya gerak seluruh tubuh, kalau motorik halus itu tangan. Jadi sudah seperti apa kekuatan otot tangannya. Jadi kalau misalnya anaknya masih mudah eh, dipegang pegang sesuatu dan mudah jatuh, kita bukan nggak boleh berharap ya tulisannya jadi bagus, tulisnya jadi terlihat jelas, bukan tidak boleh berharap seperti itu, tapi kita perbaiki dulu bagaimana cara anak memegang benda gitu ya. Yang kedua itu adalah tadi kekuatan tangan, otot tangan, sekarang kekuatan otot jari. Jadi ini otot jari. Ini kalau misalnya kita lihat nih, kok pelajaran di TK tuh gampang banget, Kamel. Ya, kok kayak main-main aja gitu ya. Kok misahin benda segala macem gitu. Ternyata tahap anak bisa lama dalam menulis dan rapih itu, anak bisa seimbang gitu ya pergerakan gerak segala tubuhnya itu ternyata diawali dari bagaimana kekuatan otot tangan loh Bunda dan otot jari. Kita harus perhatiin yang kedua nih otot jarinya sudah kuat apa enggak, makanya stimulasi-stimulasinya banyak banget itu menjumput gitu ya, memegang pakai apa mengambil benda pakai pinset, pakai dua jari gitu, pakai sumpit. Itu tuh pengaruhnya banyak. eh, Stimulasi-stimulasi yang terlihat remeh-temeh itu ternyata efeknya besar banget buat anak-anak kita. Yang ketiga, ini adalah tentang ketekunan. Jadi kalau kalau Bunda baru ngajarin sekali, terus kenapa ya anak saya nggak bisa? Nah, itu ada faktor ketiga. Jadi harus tekun banget, harus rajin banget menstimulasi anak kita. Yang berikutnya itu adalah ada daya ingat terhadap objek. Jadi ada daya ingat terhadap objek. Jadi kalau Bunda pengen anaknya bisa nulis dengan sangat rapi, misalnya, anak harus sudah tahu minimal huruf A itu apa, bentuk eh, kotak itu apa, gitu ya. Itu yang harus dipahami saat ini. Untuk kenapa sih anak kita apa aja yang harus diperhatikan oleh kita. Yang selanjutnya adalah kemampuan menggenggam, memegang, dan mempertahankan objek pada jari jemari dalam waktu yang sangat lama. Jadi tadi kalau misalnya eh, anak kita belum bisa menulis gitu ya, itu yang harus diperhatikan sudah bisa menggenggam belum. Kalau menggenggam semua jari kita megang benda gitu kan ya. Kalau menjumput tadi kan dua jari. Sudah bisa memegang belum gitu. Sudah pegang aja ya, udah bisa pegang, menggenggam banget ya. Megang aja udah bisa belum? Cuma megang aja. Terus sudah bisa belum mempertahankan objek pada jari jemari dalam waktu yang lama. Jadi dia bisa memegang dengan waktu yang sangat lama. Udah bisa belum? Jadi kalau masih nggak bisa tumpah-tumpah, kita benerinnya itu dulu. Gitu. Bagaimana anak-anak kita stimulasi. Jadi kalau belum bisa memegang, menggenggam, lalu mempertahankan objek, yang harus kita lakukan adalah stimulasi dulu. Yang tadi bisa menjemput, memegang benda. Kalau Bunda di rumah banyak busa gitu ya, banyak apa? Banyak spons gitu untuk cuci piring. Nah, itu dimintai satu deh anak-anak diminta untuk mengambil air dan meremasnya hingga airnya keluar. Itu berulang-ulang kali. Atau misalnya yang lainnya, ada balon, balonnya dikasih air ya, terus segenggam tangan anak kita itu main main dimainin pegang-pegang itu juga salah satu stimulasi. Atau kalau Bunda dan Ayah mau itu bisa, kalau dulu ada tukang mainan di depan SD biasanya ada bola kecil yang bergerigi-gerigi seperti itu, ada yang geriginya lembek, ada juga yang keras. Itu dua-duanya bagus untuk menstimulasi cara memegang anak kita. Itu ya. Boleh selanjutnya, Amel.
Nah, nih keatasin aja, fokus ke gambarnya boleh, Kak? Oke. Ini pasti kayak gini nih, Bunda ya. Ini pasti begini, apa tahapannya. Jadi kalau Budian kok anak saya nggak bisa megang dengan 3 jari ya? Usianya berapa? Masih 3 tahun. Kayak gini nih Bun jawabannya. Jadi kalau kalau 1,5 tahun itu dikasihnya benda atau spidol yang besar atau krayon yang agak besar gitu ya. Ini digenggam sama. Jadi diajarinnya gini. Jadi kalau 1,5 tahun diajarin pakai pensilnya 3 jari. Nah itu kemungkinan nggak akan lama. Jadi nantinya bisa megang, bisa nulis, tapi nggak akan bertahan lama. Sehingga diajarinnya memegang pulpen dulu yang agak besar gitu ya, krayon, spidol yang agak besar. Nah, selanjutnya ini 2-3 tahun itu megangnya seperti ini, Bunda ya, gitu. Jadi megangnya seperti ini tidak apa-apa, kita benerin boleh, gitu ya. Eh, Selanjutnya 3,5 sampai 4 tahun itu biasanya pakai 4 jari atau pakai 5 jari ya. Masih 2 atau 3 senti di atas tinta ya atau di atas pensilnya gitu. 4,5 tahun sampai 7 tahun itu sudah harus 3 jari ya. Jadi diajarin aja dari 4 tahun boleh dan bertahap Bunda. Eh, Pensilnya seperti apa, bentuknya ini juga bertahap. Jadi kalau usia 4,5 tahun sampai 7 tahun, ini harus sudah mulai bisa pakai 3 jari. Yang sering jadi pertanyaan, Bunda boleh mungkin ada pulpen di dekatnya, Bunda coba menulis huruf A. Eh, Bunda pegang pensilnya atau pulpennya sudah benar atau belum? Jadi udah 3 jari atau belum? Kamel nih, Kamel boleh dong liatin ke saya cara nulis Kamel Boleh, boleh, seperti boleh, Teh. Ini ini udah eh, pegang pulpen yang oke, kecil ya, Teh ya. oke, Oke. boleh, Kelihatan nggak, Teh? iya kelihatan Kamel 3 jari ya, tapi yang Tiga, Teh. jadi tumpuan jari telunjuk apa jari tengah? Yang jadi tumpuan ini jari telunjuk. Jari telunjuk ya, udah Iya. kelihatan. Jadi gampang pegang nggak Kamel? Jujur iya, Teh. Kadang kalau terlalu lama gitu, suka nggak terlalu lama juga sih. Misal kalau baru beberapa menit gitu nulis, pegel. Oke, Lumayan kita gampang baru pegel. tahu, kita baru tahu ya. Saya kurang perhatian sama Kak Amel kalau kita megang. Ternyata Kak Amel megangnya 3 jari, tapi yang jadi tumpuan telunjuk. Jadi Iya. kenapa Kak Amel mudah sekali mudah sekali capek gitu ya? Itu karena yang harus jadi tumpuan sebetulnya jari tengah gitu. Hmm. Kan jari tengah betul 3 jari, tapi jari tengah yang jadi tumpuan. Lalu pertanyaannya gimana tuh gitu ya? Karena udah dewasa bisa dirubah apa enggak gitu ya? Jawabannya adalah udah nggak apa-apa, yang nyaman aja, yang enak aja. Karena urusan kita sangat besar sekali. Maksudnya sangat tahapannya kalau buat anak itu besar banget. Buat kita ada tahapan yang lain. Jadi boleh belajar yang lain. Jadi kalau mau dirubah silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Yang penting bisa nyaman aja gitu. Nah kalau anak ternyata masih bisa dirubah. Jadi kalau misalnya anak bunda itu masih memegang pensilnya seperti ini, saya minta bunda dan ayah eh, ke nomor 4 yang 4, 5 sampai 7 tahun. Jadi 3 jari, jari tengah, jari puan. Karena ini memudahkan anak untuk bisa lama dalam menulis, bisa lama juga dalam memegang benda.
kenapa sih penting banget gitu ya? Kenapa sih nulis harus lama banget segala macam? Bunda tentang menulis ini, memegang pensil ini, mungkin dalam sampai usia 7 tahun fokusnya memang itu. Tapi sebetulnya efek berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa menahan diri tadi ya, ada hubungannya sama emosional, motorik halus ini, bagaimana apa dalam memegang benda, mudah jatuh apa enggak, hubungannya dengan keseimbangan. Jadi kalau misalnya anaknya dibiarkan, jalannya juga sempoyongan, akhirnya dia nggak seimbang tubuhnya. Yang berpengaruh adalah kehidupan pribadinya juga, kedewasaannya juga ada beberapa faktor yang nanti akan hilang. Kok nggak gini, kok nggak begitu? Mungkin ini jawabannya. Jadi mumpung nih, sebelum 7 tahun, perbaiki dulu cara nulis anak ya. Bunda boleh praktek, boleh nanti kita boleh Bunda share di kolom pertanyaan apa ada ya di sini kolom komentar segala macam boleh banget. Kalau nanti pertanyaan nanti Bunda mah boleh praktek nih. Selama ini aku megang gimana ya? Mungkin itu yang bikin Bunda apa boros enggak juga ya karena megangnya pensil salah jadi boros kayak nyambung ya tapi lebih ke Bunda sebetulnya selama ini lelah gitu jadi kan yang ibu rumah tangga ya atau ibu bekerja tuh nggak pernah kayaknya lepas dari satu pun semuanya pekerjaan rumah kan enggak ya ada pekerjaan yang kita lakukan terus menerus gitu. Nah ini yang membuat emosional kita juga jadi seimbang jadi lebih lebih lama kita mau melakukan sesuatu. Boleh Kak Mary? Ini apa yang terjadi nih? Jika Bunda terus memaksa dan memarahinya, ya gak bisa gitu kan usia 3 tahun kok nggak bisa sih udah diajarin dari usia setahun nggak bisa gitu ya nggak bisa jadi tadi kita ngasihnya kecepatan maksudnya baik tapi ternyata nggak sesuai dengan perkembangan anak-anak justru akan merasa tidak nyaman. Hasilnya mereka pun malah enggan untuk belajar menggunakan pensil atau menulis atau yang lebih besarnya nanti nggak mau megang sesuatu gitu ya emosional atau yang lebih besar lagi. Boleh tahu di Ahmel gitu. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan? Orang tua harus memberikan stimulasi yang tepat tadi ya sesuai usia. Yang maksa anak untuk langsung sempurna dalam memegang pensil, tapi ya juga harus beradaptasi dengan pensil atau alat tulis lain. Jadi bukan cuma fokus ke pensil ya, nanti juga ada tahapannya sebelum anak benar-benar memegang pensil atau pena atau pulpen tuh ada tahapannya juga. Boleh next tahu Kak terus ya sering sama Kak sekarang Kamel. Bagaimana mengajarkan anak memegang pensil nih? Boleh mungkin Bunda pegang ambil pensil ya. Kita akan praktek nih ya. Ini yang mungkin tadi sebetulnya pertama kali kita ngajarin anak kita memegang pensil atau menulis disarankan pensilnya ini. Bukan promo ya, karena ada tulisannya jelas sekali. Dulu aneh, kok ada pensil kayak gini ya ngapain ya? Orang yang apa sih namanya tropobia apa sih Kamel yang takut bolong-bolong itu Tripofobia. ngapain gitu ya bener ya? Iya. Mending geli gitu tiap ke tempat alat tulis atau ke fotokopi kok ada yang kayak gini ya? Saya buat apa gitu? Ternyata ini ada fungsinya dan sangat luar biasa. Kalau nggak salah merek lain belum ada ya yang bulat kayak gini. Gunakan alat tulis yang tepat. Kapan diberi ini? Ketika Bunda ngajarin pertama kali aja. Jadi kalau setahun setengah Bunda udah ngebet banget gitu ya, boleh pakainya ini. Namun tadi ya, kalau hasilnya tidak sempurna atau sesuai yang Bunda inginkan, itu jangan dipaksa anak. Nah, eh, ini juga karena segitiga ya, bentuknya ini segitiga. Ada segitiga nggak kayak gini gitu, Kamel ya? Ada yang segitiga lebih kecil dan ada yang nggak berlubang. Kalau ini segitiganya besar, kalau nggak salah ini juga ada dua ukuran. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya.
Jadi kalau kadang tuh kalau pensil ternyata segi 5 juga ternyata itu memang untuk nyaman jari kita ya. Tapi sebenarnya yang lebih nyaman ini. Tapi masa sih kita terusan pakai ini nanti tulisannya gede-gede. Ya, ini berbentuk segitiga, ukurannya lebih besar dari pensil pada umumnya dan memiliki lubang-lubang pijakan jari jemari agar mudah menggunakan pensil. Ini tiga sisi, jadi pas banget 3 jari gitu. Bunda ya, ada bolong-bolongnya yang lebih besar diajarinya ini. Kapan ini dilepas? 4 tahun atau 4 tahun setengah mulai menggunakan yang berikutnya. Mungkin ada nih, boleh kamu. Nah ini masih, oh dari merek Stabilo ada ya. Tapi kalau Stabilo ya tipis ya. Kalau dia itu Stabilo. Kalau Lira tuh tebel. Jadi enak banget buat tulis. Lakukan stimulasi cara memegang pensil ya. Sebelum anak-anak benar-benar nih memegang pensil, Bunda bisa menstimulasi anak juga. Melakukan aktivitas yang meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Aktivitas ini gunanya untuk menstimulasi kemampuan memegang pensil dan menulis. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, contohnya nih, mengajak anak menjemput kancing atau biji-bijian dengan jari atau dengan pinset gitu ya, menempel pom-pom, menunjukkan menusukkan sumpit ke kardus, membuka tutup botol, memasukkan karet ke sumpit dan lain-lain. Nah, ini aktivitas yang ada di rumah ya. Kecuali pom-pom kayaknya bisa pakai kapas ya, dibuat-buatin kapasnya gitu ya. Nah, dari sini aja kita fokusnya jangan cuma megang pensil ya, tapi ada banyak eh, yang yang bisa kita stimulasi untuk anak-anak kita karena nanti jenuh. Kalau anak kita cuma dikasih pensil aja walaupun udah sesuai, stimulasinya yang nggak tepat. Jadi stimulasinya tuh di beragam gitu, dibanyakin. Jadi kalau SAI gitu ya, kalau Sahabat Anak Indonesia ini biasanya anak-anak yang ikut program tuh sudah dapat ya alat-alatnya ya, Kamel beberapa sampel sih yang nanti Iya, juga betul. buat tuh ya boleh banget nanti mengeksplor dengan alat yang lain sebetulnya. Gitu ya, jadi tidak hanya fokus ke pensilnya, udah jelas ya udah apa, udah tepat nih pensilnya, tapi ternyata kegiatannya kurang tepat juga ya bisa banget ya. Nah, yang selanjutnya ini yang ketiga, evaluasi dan koreksi penting banget nih. Ini stimulasinya udah bagus, udah banyak banget yang jadi di rumah tuh bisa jadi kreatif banget. Kita perlu evaluasi, periksa apakah cara megang pensilnya udah benar atau belum. Sudah dilakukan atau belum, ya? Apabila berbagai upaya udah dilakukan, ngajarin anak nih, namun belum bisa, periksa lagi apa nih yang kurang, stimulasinya apa yang kurang, cara memegangnya apa yang kurang gitu ya. Boleh next ke Amel. Oke, ini ada stimulasi ya. Ada simulasi berupa stimulasi. Hari pertama itu memory game. Bunda menyediakan gambar benda yang bisa dipasangkan, bisa mencetak halaman memori game yang telah disediakan, atau menempelkan stiker pada kertas yang telah dibentuk persegi. Cara mainkannya, setiap gambar yang terdiri dari 2 helai dibalik dan diacak. Nanti Ananda harus mencari gambar yang sama dan dibalikannya. Jadi tadi ya karena harus ada memori yang masuk ke anak kita agar anak kita bisa menulis. Jadi kalau memori game ini sebetulnya ada kartu permainan yang ada benda, ada gambar, kita tutup buka itu juga bisa jadi stimulasi gitu ya. Bukan hanya ternyata anak memegang saja, karena kalau fokusnya motorik halus juga pengaruh banget ke kognitif, emosional, dan juga komunikasi atau aspek bahasa gitu. Boleh next Kak Amel. Oke, nah misalnya kayak gini nih contohnya gitu ya. eh ada kartu, nanti diambil kartunya satu, gitu tuh balik. Misalnya 4 gambar dulu nih, yang tangan, gitu
ya, yang tangan sama yang gambar anak sholat. Kita putar-putar gitu, nanti kita ambil dulu nih yang lagi anak yang lagi sholat, dibuka, ditutup yang lainnya. Nah, udah 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, ditutup lagi yang lagi sholat, dibuka kartunya. Tadi gambar apa? Kalau dia ambil tangan, bukan tangan deh, tadi kan yang sholat. Oke, buka lagi kartu yang lain, gitu ya. Itu dari permainan seperti ini aja kita udah banyak banget stimulasi buat anak. Ini memori game yang ringan kayak barusan atau di apa nanti dipasang-pasangkan banyak ya eh, caranya. Selanjutnya, hari kedua menulis di atas garam atau pasir halus nih. Bahkan ini juga menjadi salah satu stimulasi ya. Kalau anaknya ada yang disleksia gitu ya, yang tadi di pasir. Yang berikutnya, nah ini bentuk-bentuk juga. Jadi kalau di pasir, Bunda boleh juga nih eh, bentuk kalau anak-anak belum bisa huruf, saya minta yang umum dulu. Yang umum tuh apa sih? Garis ya, bentuk bulat, bentuk segitiga, bentuk lengkungan. Tuh. Boleh next. Nah, berikan kesempatan untuk menggambar objek apapun yang diinginkan. Jadi kalau karena kita pengen pengen apa anak merasa kita tahu apa yang anak gambar padahal kita nggak ngerti. Saya minta tidak, ini gambar orang ya, nah, ih kamu bagus banget. Bukan, ini gambar boneka. Wah, itu malah jadi bumerang. Ini akhirnya jadi sedih ya, Kamel ya. Sering kan ya? Sering banget ya kita melakukan observasi pada anak, anaknya jadi bete karena kita salah nembak gitu ya. Salah ya. Nah, ternyata ya sebaiknya kita lakukan pada anak kita ketika dia menggambar gitu ya. Gambarnya kita nggak ngerti, coba tanya, coba tanyain nih sama Bunda. Ini bagus banget. Ini gambarnya gambar apa, nak? Padahal mah ini nggak ngerti gambar apa gitu ya. Padahal Bunda pikir yang salah. Takutnya nyakitin. Nah, Bunda tanya gitu. Ini gambar apa? Ceritain dong, yuk. Gambar apa? Maksudnya Bunda nggak ngerti ini gambar apa? Enggak, pengen denger aja ceritanya. Yuk, gambar. Yuk, ceritain ini gambar apa. Ya dia ceritain, oh iya, iya betul tadi menurut Bunda ini pesawat nih, pesawatnya pesawat apa kan Bunda nggak tahu. Jadi mending aku ceritain. Jadi kayak gitu ya. Bebas anak berekspresi, mau gambar apa, nggak kita eh, ini kalau gambar orang nggak kayak gini nih sama sama Bunda ya. Wah, itu lebih apa lebih anak kita nggak ngerti apa dia udah bete kayaknya. Tapi kalau Iya kalau benar kita Teh. ya. Boleh naik. Nah, ini bermain Play-Doh. Ini ada apa dan ada cara-caranya ya. Tapi pada intinya bermain Play-Doh aja nih, Kak. Kamel ini luar biasa banget ya. Tapi kita ngajarin Play-Doh yang beli sendiri. Terus anak kita 1 tahun, Bunda pasti dimarahin sama mertua Bunda. Karena pasti dimakan. Jadi kalau kalau mau Play-Doh-nya ya dari tepung gitu ya. Pakai garam lah kalau boleh ya nanti malah bikin cakwe ya. Ya tidak apa-apa gitu. Kalau makan dia aman ya. Ini dari satu aja Play-Doh nih keren banget ya. Kami Allah kasih otak pada manusia nih. Saya suka kalau Play-Doh tuh saya suka. Masya Allah ini kecil banget, murah banget, tapi efeknya dampaknya besar banget. Jadi ini menggenggam yang awalnya nih ya, yang awalnya itu terigu kita mainin pakai jari, kita mainin pakai jari aja, itu udah menstimulasi. Tekstur yang kedua teksturnya, ya dimasukin lagi air, tekstur air, tekstur garam, tekstur minyak kok beda ya sama air. Ini proses belajarnya tuh keren banget. Ini belum diaduk nih, belum jadi malah, tapi baru proses aja. Udah diaduk apalagi kok bisa kayak gini nih otaknya mikir terus anak kita. Kebayang nggak kalau Kak Amel nanti ngajarin anak Kak Amel itu biar biar bunda aja ya.
yang masuk-masukinnya udah diemplek-emplek gitu ya sama Kak Amel. Udah jadi baru dikasihin. Oh, proses belajarnya dan buat kita mah itu nggak ngaruh gitu. Alasannya tanya biar kitanya juga belajar segala teksturnya segala macam itu nggak ngaruh buat kita, tapi buat anak kita ngaruh, makanya kita harus siap banget, kotor ya, capek segala macam itu kita harus siap. Nah ini prosesnya aja dia udah tadi diaduk gitu ya, udah diaduk nih, udah merata, dipegang apa diremas gitu ya, jadi uleni, jadi lembut banget gitu sampai padanya dari sini jadi bentuk apa dikecil-kecilkan terus nanti dijumput juga bisa, dipakai pinset bisa, bikin bentuk-bentuk bentuk-bentuk dasar ya, maksudnya segitiga, bulat, persegi empat, persegi panjang, ini juga bagusnya luar biasa. Selanjutnya, eh, kalau di kalau di saya sebenarnya udah di kegiatan harian ya. Jadi selama ini memang mungkin orang tua lebih lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya Bunda punya ide sendiri juga boleh banget gitu. Tapi biasanya kita perlu banget dalam setiap hari, setiap apa di setiap pekannya itu kita harus punya beda-beda karena anak mudah bosan banget. 15 menit berkonsentrasi sambil duduk aja itu udah keren banget. Ini menempel benda kecil eh, banyak banget ya manik-manik. Saya baru tahu banget Kak Amel kemarin ke toko manik-manik ya. Eh, ke toko manik-manik eh, beli kancing. Masya Allah 10.000 dapatnya banyak banget ya. Dan itu tuh wah keren banget bisa jadi stimulasi banget ke anak-anak gitu ya di apa dipakai lem atau berhitung, menjumput. Wah, itu banyak banget yang bisa dilakukan. Boleh next lagi. Oke, nah manfaat menempel benda nih. Ini besar banget nih manfaatnya. Anak dapat mengenal warna kolase terdiri atas banyak sekali warna gitu ya. Merah, hijau, kuning. Wah, ini efeknya juga keren banget nih buat anak. Sebagian anak mungkin agak kesulitan melakukan itu ya, Kak Amel ya, karena butuh gerakan-gerakan halus dari jari-jarinya, melepas stiker juga, menempel juga. Nah, latihannya melalui permainan yang langsung menstimulasi kemampuan motorik ya. Jadi ini udah siap nanti belajar menulis. Yang selanjutnya nih, yang kedua meningkatkan kreativitas, pilih permainan yang pasti banyak warna. Yang ketiga bisa melatih konsentrasi. Manfaat menempel benda juga banyak banget ya. Ini manfaatnya banyak banyak banget. Seperti itu mungkin ya, eh, Kamel. Eh, mungkin kalau digambar tadi eh, penting banget gitu kita tahu cara menulis yang betul, bahkan bukan menulis ya, cari cara sebetulnya kita bagaimana anak kita tuh sudah baik atau enggak gitu ketika belum bisa segala macam. Gitu mungkin Kak Mel sekilas nih tentang nulis. Oke, terima kasih Teh Dian untuk materinya. Nah, ternyata Kakak Abel juga baru tahu ya, kalau ternyata bukan salah mungkin ya tadi Kakak Amel apa ketika menulis yang jadi tumpuan jari telunjuk. Jadi kenapa Kakak Amel gampang banget pegel gitu? Ternyata itu ada alasannya. Mungkin ketika Kakak Amel kecil eh, kurang stimulasi untuk motorik halusnya ya. Oke, nah tadi juga Kakak Amel dapat insight yang baru nih, Teh Dian. Ternyata melatih stimulasi motorik halus ini ternyata nantinya nyambung ke aspek-aspek lainnya dari aspek sosial emosional. Walaupun tadi kata Kakak Amel, oh kok bisa gitu ya? Kenapa bisa nyambung ke emosional Ananda gitu? Oh ternyata
ketika kita memberikan stimulasi motorik halus kepada Ananda, kita tuh tidak hanya sekedar menstimulasi saja, tapi memberikan proses belajar dari Ananda mungkin kesabarannya gitu ya ketika menyusun, menempel, dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali nih Teh Dian ilmunya. Nah, Teh Dian di sini ternyata sudah ada beberapa bunda yang bertanya nih. Ada dari Bunda Nafisa dan ada dari Bunda Segarnis. Nih, mungkin kita jawab dulu ya, baca dulu pertanyaan dari Bunda Nafisa atau Bunda Nafisahnya yang mau langsung bertanya sama Teh Dian. Silahkan Bunda. Boleh, Ya, boleh. itu aja Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Minta maaf ini saya nggak buka videonya ya. Iya, Ya nggak tidak apa-apa. apa-apa Bunda. Iya, tadi kan katanya Teh Dian apa namanya? Kalau itu kan berpengaruh ya ke kalau stimulasi salah, contohnya itu gimana? Terus apa namanya? eh, Pengaruhnya ke tumbuh kembang anak itu gimana? Terus antara laki sama perempuan, anak laki sama perempuan apa berbeda ya? Soalnya saya lihat Iya. waktu saya kebetulan Mariam anak saya yang pertama kan pernah ikut SAI. Waktu itu anaknya umur 4 tahun kalau nggak salah. Dan itu saya lihat sekarang dia alhamdulillah gitu dari segi akademiknya, Masya Allah gitu. Tapi waktu saya punya anak laki yang nomor 3 ini, saya mau coba coba kayak kakaknya itu kok lain ya? Apa ada cara lain stimulasi anak untuk laki dan perempuan itu apa ada bedanya? Gitu aja. Terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Bunda Nafisa. Wah, menarik nih Teh Dian. Kira-kira apakah ada perbedaannya nggak ya kita untuk menstimulasi anak perempuan dan anak laki-laki? Boleh silahkan langsung dijawab Teh Dian. Ya, betul. Tadi mungkin yang pertanyaan yang pertama, nih koreksi ya kalau misalnya Ya. salah mengerti nih dari pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, gimana kalau misalnya stimulasinya salah gitu ya? Sebenarnya insya Allah sih tadi tidak salah, tapi waktunya bisa kecepatan dan kelamaan gitu. Jadi kalau misalnya stimulasinya Kamel sekarang gitu ya, distimulasi memegang pensil yang benar sama saya gitu, itu kelamaan gitu sehingga efeknya juga nggak akan terlalu besar sebetulnya gitu. Tapi kalau untuk anak sampai usia 7 tahun, misalnya gitu ya, stimulasinya kecepatan atau kelamaan, itu perbaiki aja. Misalnya gini nih, saya sering bilang kalau misalnya dampaknya nanti motorik kasar, mungkin motoriknya bisa motorik kasar ya. Efek dari motorik kasar nih, kalau anaknya tidak merangkak, efeknya apa? Gitu. Efeknya anak tidak bisa seimbang, mudah jatuh segala macam. Jadi merangkak itu keren banget ya Kamel. Kalau zaman kita pada saat kita masih kecil, ibu kita bangga nggak merangkak ya. Langsung berdiri gitu kan. Jalan. Gitu. Orang tua sekarang saya minta jangan bangga ketika ada anaknya melewati masa merangkak karena itu ngaruh ke emosional banget. Karena keseimbangan. Jadi merangkak itu kan menggerakkan seluruh tubuh, bahkan kepala juga ikut bergerak. Ya, perut kita juga ya kalau kita terus apa ya atau apa itu kan itu kan bergerak gitu perut. Kebayang kan stimulasinya keren banget. Jadi sesuai tahapan. Ini kembali ke motorik halus gimana atau kalau misalnya eh, kecepatan atau kelamaan. Sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada dampak apa-apa, tapi kalau Bunda temenan sama saya di WhatsApp pagi ini, saya ngebahas tentang 3 kata sakti ya, minta tolong, minta maaf, terima kasih, dan itu bentuk terapi bang. Jadi kalau misalnya Bunda ngerasa kayaknya kelamaan deh, kayaknya kecepatan deh. Nah, maafin ya, udah buru-buru disuruh megang pensil, maafin Bunda ya, kita belajar lagi yuk dari awal. Jadi dikasih aja gitu yang seharusnya sesuai usianya. Jadi, tapi sampai usia berapa? Jadi kalau tadi yang merangkak nih Kamel, anaknya nggak ngerangkak, pengaruhnya sampai usia berapa? Sampai 10 tahun sih masih oke. Anak nggak ngerangkak, mudah emosional banget. Usianya udah 14 tahun disuruh merangkak nggak? Enggak, ya berenang tuh. Disuruhnya Oh. dengerin kajian
juga apa sabar itu. Tapi sampai 8-10 tahun masih boleh deh melakukan permainan-permainan yang lain, trampolin, gantinya segala macam, tapi sesuai dengan kekurangan itu ya. Kalau itu untuk stimulasi yang kecepatan atau kelamaan. Kalau misalnya ada perbedaan nggak anak laki-laki perempuan, bener banget. Nah, Bunda Nafisa ngerasain banget bedanya seperti apa. Beda banget, Bun. Jadi kalau perempuan tuh kan ada naluri untuk tenang ya, sebetulnya tenang, sabar, telaten. Kebayang nggak Bunda sekarang ya, minta ayah jahit yang sobek. Apa yang terjadi? Ih, ngapain? Ih, aduh, kalau kecil gitu ya. Gak sabar nih, Bun. Jadi karena perempuan itu ada kasih Allah naluri lebih lembut gitu, lebih lebih menerima dengan cepat gitu. Jadi uh, bener beda banget gitu. Jadi gimana atuh kalau beda halus tapi campurin sama motorik kasar. Jadi misalnya Bunda sediain yang di seberangnya sekitar 2 meter, Bunda kasih ember dan spons. Jadi kasih embernya pakai air, lari, terus ke mangkuk yang kosong kainnya juga itu bisa menarik buat buat anak laki-laki. Kalau anak perempuan sih duduk diem lebih oke. Kalau anak laki-laki harus sambil jungkir balik kayaknya dia, tapi masih tetap kok bisa motorik halus. Misalnya lagi ya, pengen ngajarin anak itu menjemput nih. Cara jemputnya tuh pakai pinset yang agak besar, dari sebelah kanan ambil jagung kering misalnya pakai pinset, lalu lari diambil ke mangkok yang kosong gitu ya. Jadi kalau betul nih benar saya, jadi stimulasinya tuh di mix nih, di mix sama motorik kasar nih kamu. Kalau kalau anak perempuan tuh bisa sambil duduk, kalau kakak enggak. Jadi harus disuruh sambil ini ya, sambil bergerak yang lain seluruh tubuh. Gitu sih, kamu. Mudah-mudahan gak puas nih bundanya, jadi biar bertanya lagi dan kita belajar lagi. Ada pertanyaan lagi ya? Oke, terima kasih Teh Dian. Nah, mungkin nanti kalau misalkan Bunda Nafisa mau lebih jauh bertanya-tanyanya gitu ya, mungkin setelah kegiatan ini boleh ya. Nah, jadi ternyata betul eh, sangat terlihat sekali perbedaan yang signifikan ketika para orang tua ini memberikan stimulasi kepada anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Karena ternyata kakak Amel juga beberapa waktu yang lalu nih Teh Dian nonton nonton apa ya waktu itu kakak Amel lupa, pokoknya dari psikolog yang dokter Aisyah itu loh, Teh Dian tahu nggak? Nah ternyata di otak laki-laki itu terdapat apa gitu ya, kakak Amel lupa namanya, dan itu tuh nggak ada di perempuan. Jadi ternyata banyak hal-hal yang perempuan bisa, laki-laki nggak bisa. Malah mungkin laki-laki condongnya lebih ke kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, karena memang udah dari sananya sama Allah dikasihnya begitu. Nah, ternyata ini tantangan juga nih bagi kita para orang tua untuk selalu belajar ya. Oke, next kita ke pertanyaan kedua nih Teh Dian. Lumayan banyak nih yang bertanya. Ada dari Bunda Segarnis. Mungkin Bunda Segarnis mau menyampaikan langsung pertanyaannya atau mau dibacakan Bunda? Oke, kita bacain aja ya, Teh Dian ya. Kata Bunda Segarnis, Teteh, anak saya kalau memakai tepung dicampur air yang konsistensinya agak encer gitu ya, kayak tepung bumbu gitu, ternyata anandanya itu masih jijian katanya. Tapi kalau tepungnya sudah agak padat dan jadi play doh,
itu nggak jijik lagi. Nah, itu kenapa ya katanya? Apakah Bunda harus tetap menstimulasi terus? Boleh dijawab Teh Dian? Oke. Silahkan. Itu ada namanya di psikologi perkembangan itu taktil ya, Hmm. perabaan. Jadi bisa jadi pada saat anak dari bayi itu taktilnya masih ada sampai sekarang dan itu harus hilang sebetulnya. Salah satunya yang paling sering pada anak kita adalah label baju di belakang ya, anak kita geli atau nggak enak gitu. Itu tuh taktil. Jadi pada saat taktil sebenarnya harus sudah hilang di usia bayi sih ya 1 sampai 2 tahun. Caranya adalah sebenarnya kalau taktil itu Kamel, jadi anak bayi kita sering eh, colek ininya nih, colek apa? Colek kakinya, telapak kakinya. Jadi Hmm. ini kan. Nah ini dia kita pakai jari kita, pakai kapas, lalu pakai tadi bola yang bergerigi tapi yang lembutnya gitu. Jadi itu taktil yang belum eh, apa? Taktil yang belum berkurang dari anak. Jadi santai aja, Hmm. bukan masalah anak kita jijian gitu ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang paling penting itu nggak dipaksa karena dia nggak nyaman. Betul loh, dia nggak nyaman. Bukan dia jijik tapi tubuhnya nggak nyaman Nyaman. gitu. Jadi kalau kalau jijik itu kan tak kiri ya. Maksudnya berkembangnya di usia 7 tahun. Jadi kalau anak kita 7 tahun masih begitu, kemudian dia jijik. Itu ada benda yang eh, kotor, bau gitu ya. Itu jijik. Tapi kalau untuk anak usia di bawah 7 tahun, sebetulnya itu ada taktilnya aja yang tidak Hmm. diselesaikan. Caranya stimulasi. Jadi stimulasinya adalah dengan gitu ya, apa memegang di dia eh, menginjak sesuatu kayak batu-batu gitu ya. Jadi kalau kan kita suka beda nih garasi mau rumah tuh kan lebih Hmm. kasar, Ya, ini kan lebih kasar. Nah, kita ajarin terus eh, tekstur aja dulu. Kalau dia kayak yang benyek-benyek kayak batu-batu tekstur, Bunda perlu banget nanti tanya aja ke orang tua saya ya, Kamel. iya betul. Oh, nanti dikasih rekomendasi aja kalau nggak salah saya punya bola duri itu yang keras dan bolanya agak lembut. Nah, ajarkan itu aja Bunda. Jadi di diselusurin gitu ke tangan si bola durinya gitu. Hmm. Pelan-pelan Bunda kasih bedak gitu ya. Kasih bedak tekstur. Jadi yang tekstur-tekstur dari macam apapun dikenalin dulu gitu. Tapi sambil nggak apa-apa dia jijik dikit juga sebenarnya bukan jijik kok gitu cuma nggak nyaman ya. Bunda ngerti kok nggak nyaman, nggak apa kita coba sama Bunda aja udah gitu, nggak apa-apa awal-awal nggak apa-apa, tapi tadi stimulasi dengan taktil taktil itu perabaan. Jadi Hmm. apapun yang tekstur yang beragam itu kasih dulu lewat tangannya, Hmm. lewat badannya, lewat kakinya dengan berjalan gitu. Jalan di air. Eh, Biasanya dia akan terstimulasi ketika main sama yang lain gitu. Coba main sama kakaknya gitu ya. Itu bisa dilakukan berbagai cara insya Allah. Gitu. Kak. Oke, wah iya siap nih Teh Dian. Kami juga mau tanya nih terkait anak bukan gigian tapi mungkin anak yang nggak nyaman gitu ya Teh Dian ya. Nah beberapa pekan yang lalu itu Kakak Amel pernah berkegiatan sama anak-anak Binjai PAUD gitu ya. Kebetulan relate banget sama kegiatan hari ini temanya gitu ya. Gimana caranya eh, supaya anak itu masih jijian gitu, supaya mengurangi gitu ya. Nah, waktu itu Kakak Amel kegiatannya eksperimen, Kakak Amel waktu itu menyiapkan tepung maizena
terus biji selasih dan juga air. Nah, kalau pakai tepung maizena kan cepat mengeras gitu loh, Teh Dian. Cepat mengeras, terus disiram pakai air si biji selasihnya, terus kan nantinya berubah gitu kan si biji selasihnya nih Teh Dian. Nah, terus dicampur sama anak-anak, dibiarin sama anak-anak diaduk dan mungkin ada nggak ya di sini bundanya Zindan. Nah, bundanya Zindan itu yang kelas School Readiness itu ternyata memiliki sama kayak dari pertanyaannya bundanya Tegarnis gitu. Nah, itu ternyata memang harus terus kita stimulasi gitu ya. Nah, mungkin nanti Kakak Amel bisa memberikan rekomendasi kegiatan itu gitu Teh Diana. Gimana bisa nggak ya kegiatan yang pakai tepung maizena, terus biji selasih, itu kan mengenalkan berbagai macam tekstur. Mungkin bisa ya Teh Dian ya? Iya, betul, bisa banget. Apalagi ada perubahan bentuk ya Iya, dari iya. Jadi nanti kayak sebenarnya slime nanti bisa ditarik-tarik gitu sama anak-anak. ya betul betul bisa banget. Nanti ada tapi sebelum dicampurkan anak-anak diizinkan dulu untuk memegang mau itu di rumah Hmm. kami lagi di tadi di mana gitu ya belajar atau segala macam itu sebelum dicampurkan dipegang dulu teksturnya. Jadi Oh. pengenalan dulu gitu karena proses yang tadi anak yang tadi tuh beneran loh bukan dia jijik gitu ya bukan bukan gitu kan dia nggak nyaman karena taktil perabaan yang natural dalam tubuh dia belum hilang gitu. Hmm. Eh, Kamel beda halnya kayak kita sekarang kita jijian ya jijik gitu karena otak kiri kita udah berkembang anak SD juga udah berkembang banget ya pokoknya udah 7 tahun tuh udah iya bisa jadi dia jijik berarti kan kalau jijik kita nggak bisa maksa atau kalau misalnya jijian banget nggak suka ya sama puntennya misalnya nggak suka sama kerang gitu kan ya lembek tapi tiba-tiba nanti bertamu ke temen orang tua yang lagi di pantai kan harus menghargai itu kan nggak mungkin bilang nggak enak kita ajarin gitu makan dikit aja misalnya kayak gitu tapi kalau anak seusia ini emang dia nggak nyaman emang nggak bagus banget tuh iya ya mengeras langsung dan agak keset kan beda-beda Hmm. ketika dikasih tahu teksturnya beda banget terigu tepung kanji sama tepung maizena tuh beda banget boleh boleh bagus. Oke, terima kasih Teh Dian, rekomendasi dan sarannya. Oke, nanti mungkin Kakak Amel bisa langsung ngewapri Bunda Sugarnis untuk diberikan salah satu kegiatan itu ya Bunda ya. Nah berikutnya ini Teh ada pertanyaan dari Bundanya Jenar. Bundanya Jenar mau langsung bertanya sama Teh Dian atau mau dibacakan Bunda? Bunda Jenar dari Surabaya. Oke, sepertinya kita bacain aja ya Teh Dian ya. Izin bertanya, Teh Dian. Tahun ini Ananda Jenar masuk usia 9 tahun, tapi belum bisa membaca, tapi sudah mengerti huruf. Dan yang mengejutkan adalah untuk pertambahan dan susun, Jenar sudah bisa. Nah, itu bagaimana nih Teh Dian? Boleh silahkan jawab. Siap. Kebetulan waktu itu pernah psikotes ya, Mel? Bunda Jenar Ya. pernah ya. Iya, benar. Benar, Ya, Teh. hasil Nggih. psikotesnya, maksudnya gini, ketika anak kita tidak bisa membaca atau berhitung di usia 9 tahun, misalnya tadi, kita lihat hasil IQ-nya. Karena kalau nggak salah, IQ-nya juga tidak di bawah rata-rata ya. Iya, benar, Teh. Benar ya? Insya Allah bisa. Jadi bukan karena anak tidak bisa, stimulasinya aja. Tadi tidak bisa membaca ya, Bunda ya? Nah, iya, masih Oke, belum, masih ini masih bisa harus diulang-ulang terus gitu. Masih lupa, suka lupa dia. Jadi untuk huruf itu oh, eh, agak susah dia mengingat. Tapi kalau angka kok saya kaget. Mama tolong dibikinin pertambahan susun dan itu dia jawabannya benar semua.
sampai 99 lah istilahnya, kalau dijumlahkan 99 dia bisa gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya bisa stimulasi dulu dengan kita cek lagi nih, Bunda, kiri dan kanannya sudah hatam belum? Samping kiri, samping kanan, atas bawah, miring, itunya distimulasi lagi. Kalau masih belum bisa, itu kemungkinan itu salah satu faktornya dan distimulasi lagi aja. Terus tadi ada contoh dari pasir itu ya, Bunda, atau kalau nggak di pasir, kalau terigu kayaknya saya nggak ya. Kalau pasir ya kalau mudah beli atau mudah nyari silahkan ya. Di Ada apa? kayak pasir apa itu yang warna-warni, Oh iya, pasir nah itu oke. ada. Diulangi lagi aja. Jadi nulis di pasir itu bentuk-bentuk dasar. Jadi bulat, segitiga, persegi empat, persegi panjang, Oh iya. garis lurus, garis bengkok, garis di zigzag, garis spiral gitu ya, itu diajarin di pasir. Terus Iya. juga huruf nih, hurufnya caranya ngajarinnya itu misalnya huruf A, Bunda kasih tahu huruf A itu bikinnya ditarik garis dari atas, dari bawah kiri ke kanan atas. Jadi dikasih tahu arahnya. Terus tarik garis dari atas ke kanan bawah. Nah, terus dikasih jembatan di tengah dari kiri ke atas. Jembatannya lurus. Nah, kayak gitu. Nah, udah seperti itu, posisi Bunda nggak boleh berhadapan dengan anak, jadi sejajar. Karena nanti kadang biasanya bingung kiri dan kanan. Jadi Bundanya ada di pinggir dia dan diajarin lagi huruf Bunda biar memori hurufnya masuk ya ke dalam otaknya sehingga dia akan mudah di recall. Jadi jangan dulu ajarin yang lain kecuali hal-hal yang dasar dulu. Nantinya juga per kata, per suku kata gitu ya. Jadi Iya. yang jelas juga kalau ngasih tahu huruf-huruf itu kita mulutnya harus jelas banget, A, B, C, D, E, itunya juga harus harus jelas banget ke jenap. Banyak ya Bun PR-nya, dicoba ya. Saya Nanti banyak. boleh masuk lagi ke Kak Amel nih. Tahap berikutnya apa yang bisa dilakukan ketika yang tadi sudah dilakukan. Oh, iya, iya. Terima kasih Teh Dian, Teh Kak Amel. Sama-sama Bunda. Iya, sama-sama Bunda. Oke, terima kasih Teh Dian untuk jawabannya. Nah, berikutnya ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Anggritia Anggraini. Nah, pertanyaannya ini Assalamualaikum. Teh Dian izin bertanya, anak saya usia 6 tahun. Untuk menulis sudah rapih dan di dalam baris, tapi untuk mewarnai masih kurang rapih, masih keluar-keluar garis. Kira-kira bagaimana ya, Teh? Silahkan, Teh. Tulisnya masih keluar garis gitu. Kalau untuk menulis sudah rapih dan sudah di dalam baris, tapi kalau untuk mewarnai itu masih suka keluar garis. Nah, itu Oh, gimana? oke, siap. Ya di psikolog itu kadang anak yang lagi diobservasi ke SD itu ada harus mewarnai ya. Eh, Sebetulnya itu untuk melihat motoriknya betul benar. Tadi karena nulis sudah rapi, kenapa ya kalau mewarnai betul karena konteksnya kalau menggambar itu atau mewarnai itu kan bertahap sih sebetulnya. Jadi dia mengajarkan dulu ya tadi sudah betul belum kita evaluasi dulu ya sudah betul belum memegang pensilnya. Terus nyaman tidak. Jadi bukan harus merek yang bagus sebetulnya, tapi merek yang nyaman. Kalau Bunda belum nemu, coba temukan, gitu ya. Pensilnya enak nggak buat warna? Kalau ternyata itunya udah oke, udah bagus, ternyata keseimbangannya. Jadi kalau itunya udah dibenerin, ternyata ini bukan karena faktor eksternal, berarti ini faktor internal gitu. Berarti dicari
caranya adalah stimulasi aja lagi gitu Kak Amel, Bunda, distimulasi lagi aja, jangan dengan menggambar, karena kalau terus-terusan menggambar atau mewarnai dia akan sangat bosan. Jadi kegiatannya yang lain, misalnya eh, Bunda beli pewarna makanan, jarinya apa pewarna makanannya dicampur air atau enggak gitu ya, eh, di piring misalnya, terus jarinya ditempelin, lalu ditempelin lagi, udah ada ditempelin ke eh, pewarna tadi, terus tempelin lagi ke kertas gitu. Jadi mewarnainya bisa berupa itu. Dia bisa bertahap dulu gitu, yang mudah dulu untuk jari tangan semuanya dilakukan, nanti baru ke pensil gitu. Biasanya kalau misalnya masih keluar garis itu karena tidak belum seimbang menulisnya. Oh iya, Kamel tadi lupa. Jadi kalau megang pensil pun itu maksimal 2 jari ya, maksimal 2 senti satu buku kita kayak. Jadi di 2 senti, gak boleh deket banget pensilnya, gak boleh jauh banget. Nah itunya udah sesuai belum? Satu sekitar 2 senti deh, yang aman, yang enak tuh, yang nyaman tuh 2 senti. Jadi udah betul belum memegang pensilnya itu. Tuh. Distimulasi aja dengan memegang berbagai banyak warna. Tidak harus di buku, tidak harus mewarnai, tapi coba dulu ke yang lainnya. Nanti pelan-pelan setelah dicek pelan-pelan nanti juga anak bisa kok ketika dia udah seimbang, bisa nulisnya udah nyaman, soalnya dia juga nantinya bisa gitu Kak. Oke, terima kasih Teh Dian. Oh, jadi ternyata kalau misalkan ada Ananda yang masih keluar-keluar garis mewarnainya, untuk menstimulasinya tidak harus terus dilatih dengan terus mewarnai ya Teh ya, tapi bisa bermain dengan misalnya kayak ada cat warna, terus tempelin telapak tangan ke cat warna itu, terus ditempelin ke kertas gambar atau kertas HVS kayak gitu. Dimulai dari itu ya Teh ya. Oke, siap. Nah, berikutnya, em, oh ini ada bundanya Iza dan bundanya Zoe. Nih, silahkan. Sepertinya bundanya Iza dan bundanya Zoe mau bertanya langsung. Silahkan Kakak Amel, persilahkan. Iya, maaf Kak, nggak bisa nulis ini anak lagi beriang, lagi nangis. Iya, nanya. Ini Assalamualaikum. Saya mau nanya, ini kan saya yang pertama, Aizah itu kan agak telat penebalan sarafnya, terus kita udah banyak melakukan untuk buat supaya kayak motorik. Kalau motorik kasar bagus, motorik halusnya itu sensor halusnya itu jadi bagus gitu. Cuman kadang-kadang dia itu kayak kegiatan matematika itu nggak mau, bahkan disuruh disuruh tambah-tambahan atau kalian atau nulis yang banyak masih nggak mau gitu. Apakah memang untuk rangsangan saraf sensoriknya masih motorik halusnya masih kurang ya Teh ya. Terus untuk anak saya yang nomor 2 nih, Zohir kan, karena keadaan ada Zohir, jadi alhamdulillah Aiza itu bisa kebangun karakternya sama daya ini tempatnya apa gitu. Apakah pelajaran yang diberikan Aiza terus dicontohkan melalui Zohir itu bisa mengganggu perkembangan Zohir yang masih umurnya Insya Allah sih 2 bulan lagi 7 tahun gitu. Apa terlalu kematangan atau gimana gitu Teh. Terima kasih atas jawabannya. Bunda, mohon maaf tadi yang pertama nggak jelas tentang penebalan apa, Bun? Penebalan saraf Aiza itu kan maksudnya kayak motorik halusnya itu kan baru berkembang nih Teh pas umur 9 bulan ini, karena sebelumnya kan dia hiperaktif. Terus kita kan banyak melakukan rangsangan-rangsangan seperti kayak dia berenang, berkuda, sama sekarang kan panahan untuk membantu fokus dia gitu Teh.
Karena memang saya suka kirim apa tuh kayak lembar evaluasi ke Kak Aul, misalnya Aiza itu waktu anak-anak seumuran dia misalnya saudaranya sudah bisa menulis bagus, menggambar bagus, Aiza masih belum. Uh, ya, apakah perkembangan Aiza itu apa ya cukup gitu teh atau gimana ya? Karena dan itu bisa mengganggu perkembangan Zohir nggak ya teh? Karena Zohir itu kadang-kadang saya jadikan ini apa ya untuk merangsang Aiza jadi berpikir gitu. Yang lainnya aja. Oke. Kak Amel mau menambahkan dulu? Boleh, sepertinya langsung aja ke Teh Dian. Oke. Maaf ini, kalau Aiza tuh kakaknya apa adiknya? Aiza itu Kakaknya. 9 ya. Aiza tuh kakaknya. Iya. Dia Oke. hiperaktif. Kebetulan anak saya dua-duanya hiperaktif. Oke, Ada siap. beda tentang perkembangan. Iya. Udah saya jawab dulu pemahaman saya mungkinnya dari pertanyaan Anda, dan lebihnya boleh banget konsultasi secara langsung ya. Kalau misalnya tentang mempengaruhi atau tidak, sebetulnya sangat berpengaruh, tapi ke effort dia gitu, perjuangan dia, jadi termotivasi ngebangunnya itu sih sebetulnya. Jadi untuk insya Allah tidak akan mempengaruhi, malah sebetulnya. Tapi kalau misalnya tadi karena mungkin sedang biasanya nih ya, kalau ADHD atau hiperaktif ini itu memang nanti akan mempengaruhi ke motorik halus. Jadi rentang waktunya sangat sebentar untuk belajar motorik halus. Jadi kalau misalnya motorik halusnya agak lambat, sebetulnya tidak apa-apa gitu. Karena proses yang harus dibenerinnya banyak gitu. Jadi kalau hiperaktif, duduk 10 menit aja udah alhamdulillah loh Bun. Jadi bukan kita tidak boleh berharap banyak ya, tapi ya gitu kayak tadi kita harus punya stimulasi yang match apa yang mix tadi gitu. Gimana stimulasinya motorik halusnya tetap dijalani, tapi motorik kasarnya juga dijalani gitu. Kayak misalnya nih, tadi mau belajar matematika gitu ya, tapi motorik halusnya ini masih kurang, terus matematikanya juga nggak mau, tapi dia aktif banget. Nah, solusinya adalah ngajarinnya itu Bunda pakai kertas gitu ya di lantai, lalu di lantai itu ada angka 1 sampai 9, ada angka nolnya, ada angka tambah, kurang, 2 itu. Jadi ketika nanti sambil main tuh Bunda tuh ngambil minta Bunda ya isi yang satu, angkanya di 2 meter di depan Bunda bersama kertas tadi. Bunda minta ke ayahnya mau soal apa nih? Mau pengurangan atau penambahan? Jadi dia kasih oh yang kurang deh. Oke. Sekarang kasih dong angka 2. Dia langsung lari nih, kasih angka 2. Terus kasih benda 2 sama Bunda. 2, mau apapun bendanya boleh. Buku misalnya, atau jeruk misalnya, boleh. Lalu ambil angka 1 ya. Ambil lagi angka 1. Bendanya ambil 1. Dilihat sama apa Iza atau Joey ya. Dikasih nih sama Bunda. Nih ada 2 jeruk. Kalau dimakan 1 atau diambil 1 atau simbolnya ini dikurangi, maka jadi berapa? Jadi simbol jadi harus bekerja keras banget ya. Dan Bunda tuh nggak bisa. Iya, matematika itu